Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita memasuki materi yang terakhir dalam pelajaran SKI, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Baik, silakan menyimak materi baik-baik dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Baik anak-anak, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yastrib. Jadi seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad pada hijrah pertama tidak berhasil mengajak penduduk Taif untuk beriman kepada Allah. Materi yang pertama dulu ya kita anak-anak. Kemudian setelah beliau pulang, Nabi Muhammad beserta kaum muslimin lainnya mendapat ancaman setelah sampai di Mekah. Bahkan ancamannya itu pun semakin gencar kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Akhirnya Nabi Muhammad dan kaum muslimin berencana untuk hijrah ke Yastrib. Baik, untuk hijrah ke Yastrib itu ada beberapa sebab-sebab hijrah ke Yastrib. Yang pertama adalah adanya tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy. Tentu ini menjadi alasan yang kita pahami ya, karena bagaimana tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh suku Quraisy, karena suku ini tidak menerima ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Yastrib. Jadi anak-anak, orang-orang Quraisy ini banyak memiliki rencana jahat untuk membunuh Nabi Muhammad, karena ya itu tadi, suku ini tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dalam surat Al-Anfal ya, ayat ke-30 seperti yang ada di LKS itu ya, yang artinya ingatlah ketika orang-orang kafir yang dimaksud oleh Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah mengagalkan tipu daya itu. Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Jadi ini adalah perintah Allah agar Nabi Muhammad itu segera bersiap untuk hijrah ke Yastrib ya, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Madinah. Kemudian yang ketiga adalah adanya jaminan keselamatan dari masyarakat Yastrib terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi pada tahun ke-12 kenabian ya, itu terdapat 12 orang penduduk Yastrib yang datang ke Mekah untuk berhaji. Jadi mereka itu terdiri dari 2 orang suku Aus dan 10 orang suku Khazraj. Jadi mereka ini ingin menemui Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak bersedia ya, karena tidak aman. Jadi Nabi Muhammad itu mengajak orang-orang yang ingin menemuinya itu bertemu di malam hari. Menemunya itu kemudian di Bukit Aqobah pada suatu malam. Mereka itu akhirnya melakukan baiat ya. Kalau kalian tahu, baiat itu adalah sumpah setia, tanda setia kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka berjanji untuk setia melindungi keselamatan dan keamanan dakwah Nabi Muhammad. Dakwah itu juga baiat itu juga dikenal dengan baiat Aqobah pertama. Ya, seperti itu ya. Juga atau bisa disebut baiat Anisa atau baiat wanita. Hal itu karena di antara mereka terdapat seorang wanita, yaitu Afra binti Ubaid ibnu Sa'labah. Jadi ada beberapa isi baiat yang dilakukan oleh orang-orang tersebut yang disepakati. Yang pertama adalah tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak berdusta, kemudian tidak mencuri, kemudian tidak membunuh anak-anak perempuan, kemudian tidak memfitnah dan tidak melakukan hal-hal tercela. Kemudian yang terakhir adalah akan selalu setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian alasan yang keempat adalah permintaan penduduk Yastrib kepada Rasulullah sendiri agar hijrah ke negerinya. Jadi penduduk Yastrib yang telah mengucapkan janji atau baiat tadi untuk selalu setia melindungi dakwah Nabi Muhammad, jadi ada berupa bentuk janji tadi yang dibait tadi adalah janji setia melindungi Nabi Muhammad SAW. Ini ya dengan meminta Rasulullah
untuk berhijrah ke sana, ke negerinya, ke Yastrib tadi. Jadi permintaan itu mereka sampaikan melalui baiat tadi, dan setelah pengucapan baiat ini sebanyak 75 orang penduduk Yastrib dipimpin oleh Al-Bara bin Ma'rur bersama Mus'ab bin Umair itu datang ke Mekah. Mereka meminta agar Rasulullah SAW hijrah ke Yastrib. Kemudian Rasulullah SAW pun menemui penduduk Yastrib yang sedang berada di Aqabah. Pada pertemuan itu penduduk Yastrib meminta agar Rasulullah berhijrah ke Yastrib ya, atau ke Madinah, dan bersedia menjadi pemimpin bagi mereka di sana. Pada malam itu juga mereka tuh berbaiat seperti yang pertama tadi kepada Rasulullah. Baiat kali ini disebut baiat Aqabah Kubra atau baiat Aqabah kedua. Adapun isi baiat yang kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, berjanji untuk taat dan setia kepada Rasulullah SAW baik dalam keadaan senggang maupun sibuk. Kemudian yang kedua, berjanji untuk tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian yang ketiga, berjanji untuk tetap melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Kemudian selanjutnya adalah berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa takut tercela. Kemudian berjanji untuk tetap membantu dan membela Rasulullah bagaimana mereka membela dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi setelah peristiwa baiat Aqabah yang kedua ini, mereka meminta Rasulullah SAW untuk memilih 12 pemimpin dan wakil dalam melaksanakan tanggung jawab atas keselamatan kaumnya, yakni 9 orang perwakilan suku Kharaj dan 3 orang suku Aus. Kemudian mereka kembali ke Yastrib dan mulai berdakwah ajaran Islam di sana. Dakwah mereka diterima dan dengan sangat baik ya oleh penduduk Yastrib, karena mereka sendiri yang meminta dakwah yang dibawa, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian alasan yang terakhir adalah penduduk Yastrib dapat menerima dakwah Rasulullah SAW. Jadi sebelum hijrah ke Yastrib, penduduk di kota Mekah tidak banyak yang dapat menerima, banyak yang menolak, bahkan mengancam membunuh dakwah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau di Yastrib ini sebaliknya, penduduk Yastrib ini dapat menerima dengan mudah dakwah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ialah saat 6 orang tokoh suku Kharaj datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Saat itulah Rasulullah SAW mengajak mereka untuk memeluk atau masuk Islam. Akhirnya mereka menerima ajaran Rasulullah, kemudian masuk ke Islam. Mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW ini ialah Rasul yang disebutkan dalam kitab orang Yahudi. Sekembalinya dari Mekah, 6 orang dari Kharaj tadi mendakwahkan ajaran Islam di Yastrib. Penduduk Yastrib dapat menerima ajaran Islam dengan baik. Bahkan setelah baiat kedua pengikut agama Islam bertambah banyak, yaitu yang menerima dakwah atau yang masuk Islam sekitar 500 orang. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki materi yang kedua atau yang B kalau di LKS kalian. Jadi yang B adalah materinya adalah peristiwa hijrah ke Yastrib. Yang pertama adalah rencana kaum Quraisy membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah baiat Aqabah kedua, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Yastrib, yaitu sahabat yang berasal dari Mekah dan Yastrib sudah sepakat untuk melindungi Nabi Muhammad dan seluruh umat Islam pada saat itu. Jadi perjalanan hijrah ini tidak dilakukan secara serentak, namun dibuat secara tidak bersama-sama. Jadi sahabat berhijrah duluan, baru kemudian Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan strategi ya, agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Namun rencana tersebut masih tetap saja diketahui oleh kaum Quraisy. Kemudian yang kedua adalah keberangkatan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib. Jadi Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini pergi ke Yastrib melalui jalur selatan, memutar ya malah. Jadi dalam rangka untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Kemudian mereka menetap di Gua Sur pada hari Jumat, Sabtu dan Ahad, jadi 3 hari. Gua Sur ini terletak di Jabal Sur yang berjarak sekitar 5 km sebelah selatan kota Mekah. Ini selama di Gua Sur ini Nabi Muhammad juga merencanakan bagaimana matangnya untuk mengamankan proses hijrahnya. Ada di LKS ya yang lebih lengkapnya. Kemudian yang ketiga adalah
kegagalan kaum Quraisy membunuh Nabi Muhammad. Berbagai macam cara dilakukan oleh kaum Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad ya. Bahkan kaum Quraisy itu mengadakan sayembara. Yang berhasil membunuh Nabi Muhammad itu akan diberikan 100 ekor unta bagi yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad. Jadi banyak orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad dan mendapatkan hadiah ini 100 ekor unta. Kemudian namun hal-hal itu juga gagal untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk materi yang lebih lengkap nanti bisa dibaca di LKS. Kemudian yang nomor 4 adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Kuba ke Yastrib. Dari dalam perjalanan menuju Yastrib, Rasulullah itu singgah di Kuba, sebuah desa yang terletak 2 mil di sebelah selatan Yastrib. Beliau membangun sebuah masjid ya. Kita juga mengenalnya Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun umat Islam. Ini masjid ini beliau istirahat di sana selama 4 hari untuk melanjutkan perjalanan ke Yastrib. Kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal, masyarakat ini telah menanti-nanti kedatangan beliau. Pagi hari mereka berkumpul di jalanan, kemudian menunggu Nabi Muhammad SAW. Setelah tengah hari barulah mereka membubarkan diri. Begitulah penantian mereka beberapa hari sebelum kedatangan Nabi Muhammad, yaitu pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, masyarakat Yastrib sudah menunggu berdesakan di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad, lengkap dengan kelompok genderang atau orang-orang yang memainkan alat-alat perkusi, alat-alat musik. Mereka mengelulukan Nabi Muhammad dan genderang pun dimainkan dengan syair-syair tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk syair-syairnya yang lebih lengkap nanti kalian bisa melihatnya di LKS yang halaman 50. Jadi setelah membangun masjid, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Setiap orang Ansor mengakui orang Muhajirin sebagai saudaranya sendiri, mempersilahkan mereka ya tinggal di rumahnya dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di rumah yang bersangkutan. Orang-orang Muhajirin yaitu orang-orang yang ikut serta hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Mekah tadi ya ke Yastrib atau yang sekarang jadi Madinah. Kemudian sedangkan orang-orang Ansor yaitu orang-orang dari penduduk Yastrib yang membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat saat hijrah ke Yastrib. Orang-orang Yastrib yang membantu hijrah Nabi Muhammad tadi. Kemudian langkah selanjutnya yang diambil Nabi Muhammad SAW adalah sesampainya di Yastrib adalah menyusun piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Piagam ini sering disebut adalah piagam Yastrib. Piagam ini menyangkut tentang peri kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, gotong royong, kebaikan masyarakat dan lain sebagainya. Ini bisa disebut mirip seperti seperti peraturan-aturan yang ada di sana yang dibuat atau disepakati bersama. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa berdoa agar pandemi segera selesai ya. Sekian dulu materi yang bisa Ustadz beri hari ini. Semoga sedikit yang Ustadz beri bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk lebih lengkapnya dibaca LKS yang ada di buku ya. Ini hanya pengantar dari Ustadz untuk kalian. Baik anak-anak, sekian yang bisa Ustadz berikan hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.